Hai Sobat ZAI, kembali lagi di channel Zona Hijau Indonesia. Mulai cocok tanammu dari sini. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai jenis-jenis dan bentuk pot yang videonya dibawakan sama Mbak ini nih. Buat kalian yang belum nonton, bisa nonton di sini. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai pot tinggi. Merek-merek apa saja yang dikategorikan sebagai pot tinggi? Oke, yang pertama ada pot Yogap. Seperti yang terlihat di depan ini, Yogap pot tinggi memiliki dua bentuk, yaitu ada Yogap bulat dan Yogap kotak. Untuk Yogap bulat, bisa kita lihat bentuknya ya, seperti ini. Bentuknya bulat, dan di bagian sampingnya ada garis-garis gitu. Dan di bagian bawah sini ada ukurannya, yaitu YPT 18. Nah, untuk Yogap bulat yang saya pegang ini adalah Yogap bulat ukuran 18. Lalu untuk yang Yogap kotak, bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Ada garis-garis juga. Dan di bagian bawahnya ada banyak sekali lubangnya ya, lebih banyak dibanding yang Yogap bulat. Dan di bagian sini ada ukurannya juga, yaitu ukuran 22. Untuk Yogap kotak yang saya pegang ini adalah Yogap kotak ukuran 22. Untuk Yogap ini sendiri memiliki banyak sekali variasi ukuran. Untuk yang Yogap bulat dimulai dari ukuran 8, lalu ukuran 10, ukuran 13, ukuran 15, ukuran 17, ukuran 18, 19, 25, dan yang paling besar ada ukuran 30. Dan untuk Yogap kotak paling kecil ada ukuran 8, lalu ukuran 10, ukuran 12, ukuran 15, 18, dan yang paling besar yaitu yang ini, ukuran 22. Jadi kurang lebih Yogap seperti itu ya. Jadi banyak sekali variasi ukurannya. Oke. Lalu selanjutnya ada pot Golden Erna. Seperti ini kurang lebih bentuknya ya. Yang saya pegang ini adalah warna putih dengan ukuran 15. Bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Dia memiliki dua tekstur, yaitu tekstur doff dan tekstur glossy. Ini yang glossy, mengkilat begitu ya. Dan ini yang doff. Nah, ini ada garis-garisnya juga. Di bagian atas ini ada motifnya gitu. Dan uniknya pot ini itu memiliki lubang di sampingnya. Jadi pot ini bisa dijadikan sebagai pot gantung. Nanti kita beri contohnya ya. Dan di bagian bawah sini ada tulisannya. Seperti ini, yaitu GE15 Golden Erna 15. Dan di bagian sini terdapat lubang yang ukurannya mungkin agak sedikit lebih besar ya dibanding Yogap tadi. Nah, oke, mungkin kita coba lihat ya contoh yang udah dipasang gantungan seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini yang sudah dipasang gantungan ya. Jadi dia bisa dijadikan pot gantung seperti ini. Nah, untuk ukurannya sendiri, Golden Erna memiliki ukuran 15 seperti ini, dan ada ukuran 17, dan yang paling besar saat ini ada ukuran 20. Gitu. Lalu selanjutnya ada pot JM Batik. Nah, seperti ini ya. Sesuai namanya. Namanya juga pot JM Batik, jadi ada motif batiknya gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi potnya itu terlihat lebih estetik. Nah, ini bentuknya bulat ya, sama seperti pot pada umumnya. Dan di bagian sini ada tulisan ukurannya, yaitu JM18. Dan di sini ada lubangnya juga ya. Nah, untuk JM Batik yang saya pegang ini adalah JM Batik ukuran 18. Dan untuk JM Batik sendiri memiliki dua ukuran, yaitu ada ukuran yang lebih kecil lagi, yaitu ukuran 15. Nah, jadi kurang lebih JM Batik seperti ini bentuknya ya. Lalu pot selanjutnya ada pot JMP. Nah, ya sekilas mungkin mirip dengan Yogap ya. Tapi dia ada memiliki keunikan di sini, yaitu di bagian sampingnya itu dia memiliki bentuk bergelombang. Nah, kalau kita lihat dari depan ini terlihat ya. Jadi gelombang-gelombang gitu bentuknya.
jadi bentuknya lebih unik. Ini sama dengan Yogap, memiliki teksturnya itu doff juga. Dan di bagian bawah sini ada lubangnya, dan ini ada tulisannya juga JMP 13 Ruplas ya. Dan untuk JMP ini hanya ada ukuran 13 seperti yang saya pegang ini gitu ya. Oke, lalu selanjutnya ada Ruby Pirus. Nah, kenapa pot ini dinamakan Pirus? Ya, karena dia itu langsing gitu ya. Potnya tuh langsing. Nah, sesuai namanya ya, Pirus. Nah, untuk Ruby Pirus ini ya standar ya. Jadi dia tidak terlalu elit gimana gitu ya. Bisa kita lihat di sini. Ini ada garis, motif-motif garis gitu. Kombinasi doff dengan glossy, bentuknya bulat, dan di bagian bawah sini terdapat ukurannya juga. Nah, pot 25 tirus, tapi biasanya kita sebutnya pirus. Jadi bisa tirus, bisa pirus ya, sama saja sih, tergantung kalian enaknya nyebutnya gimana. Dan untuk ukuran ini yang saya pegang ini adalah ukuran 25. Dan ukuran lainnya di Ruby Pirus ini ada yang lebih kecil yaitu ukuran 20, dan yang paling besar ada ukuran 30 di atasnya sedikit. Lalu selanjutnya ada pot madu pirus. Nah, kalau tadi Ruby Pirus itu besar, sekarang kita punya ukuran yang lebih kecilnya lagi, yaitu di madu pirus. Bentuknya seperti ini, ya hampir sama sih dengan Ruby Pirus. Mungkin bedanya hanya ukurannya saja, dia lebih kecil ya. Nah, seperti ini bentuknya sama, memiliki kombinasi doff dan glossy juga, garis-garis gitu. Bentuknya bulat, dan di bagian bawah sini juga ada lubangnya sedikit, dan di bagian sini di bagian bawahnya ini ada ukurannya. Nah, ini ukuran 12. Nah, pot madu pirus yang saya pegang ini adalah pot ukuran 12, dan untuk ukurannya ada yang lebih kecil lagi yaitu ukuran 10, dan di atasnya ada ukuran 15 yang lebih besar untuk madu pirus. Lalu selanjutnya ada pot Tabita. Nah, ini potnya berbeda dari pot-pot biasanya. Karena apa? Karena bentuknya itu tidak bulat, tapi nggak kotak juga. Nah, bisa kita lihat seperti ini ya. Oke. Jadi dia bentuknya itu tidak bulat dan tidak kotak juga. Jadi heksagonal bentuknya. Dan di bagian sampingnya itu memiliki bentuk seperti permata atau diamond ya. Bisa kita lihat ini. Dan di bagian bawah sini ada lubangnya 4 ya. Dan ada tulisannya. Tulisan ukurannya Tabita 25 pot diamond. Ini ukuran yang saya pegang ini. Untuk pot Tabita ini adalah ukuran 25, dan untuk ukuran pot Tabita ini ada ukuran 20 di bawahnya, dan yang lebih besar lagi ada ukuran 30, dan yang paling besar ada ukuran 35 ya, kurang lebih seperti ini pot Tabita. Lalu selanjutnya ada pot Eiffel. Seperti ini potnya ya, sekilas ya potnya polos ya, tidak ada motif apa-apa, jadi ya pot standar lah ya. Bisa kita lihat ini polos bentuknya bulat juga, dan di bagian bawah sini ada kakinya, terus ada lubangnya juga, dan di sini ada tulisannya pot Eiffel 20. Untuk pot Eiffel yang saya pegang ini adalah ukuran 20. Dan untuk pot Eiffel sendiri memiliki ukuran, di bawahnya ada ukuran 12, dan yang di atasnya ada ukuran 25. Seperti ini ya. Jadi potnya itu polos, standar pot pada umumnya. Lalu selanjutnya ada pot Ruplas 17A. Ya, sekilas mungkin mirip dengan yang Eiffel tadi ya. Jadi sama-sama polos juga, tapi mungkin ini lebih pendek sedikit ya, tapi tetap ini dikategorikan sebagai pot tinggi ya, seperti ini, polos dan bentuknya bulat juga. Dan di bagian bawah ini juga memiliki kaki ya, seperti ini, ada kakinya juga, dan ada lubang di sini, dan di bagian sini ada tulisannya pot 17A dari Ruplas. Dan untuk ukurannya hanya ada ukuran 17 ya, sesuai namanya pot 17A ya, seperti ini. Lalu selanjutnya ada pot Yulpar. Nah,
ini kebetulan warna yang saya pegang nih unik, berbeda dari pot yang lain ya, yaitu warna pink. Sekilas mungkin mirip dengan pot Tabita karena bentuknya itu heksagonal ya, seperti ini, heksagonal ya. Nah, ya mirip dengan pot Tabita sekilas, cuman bedanya bisa kita lihat di sini, kalau Tabita itu dia langsung lurus ke atas, sedangkan Yulpar dia memiliki kuping di sini. Jadi kalian bisa pegang dari sini ya. Tuh, untuk bentuknya sama dan bagian sampingnya juga mirip dengan permata ya. Dan di bagian bawah sini lubangnya lebih banyak ya. Dan di sini ada tulisannya. Nah, Yulpar 13. Nah, untuk yang saya pegang ini adalah ukuran 13. Dan Yulpar memiliki ukuran yang lebih besar, yaitu ada lagi ukuran 15. Nah, tapi yang warna pink ini hanya ada di ukuran 13. Untuk ukuran 15 tidak ada warna pink, yaitu warnanya hanya merah bata dan warna putih saja. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada pot aglonema. Nah, seperti ini. Ini kenapa disebut pot aglonema? Karena di bagian sampingnya ini dia ada lubangnya, lubang samping. Jadi bisa lebih khusus untuk pot aglonema. Untuk bentuknya ini kotak ya. Oke, kita lihat. Di sini ada lubangnya bagian samping. Dan di bagian bawah ini juga terdapat lubang yang bentuknya garis-garis gitu ya. Dan di bagian sini itu ukurannya ada, nah ini itu adalah pot 2. Berarti pot ini ukuran 2. Nah, untuk pot aglonema sendiri ini tidak memakai indikasi ukuran seperti pot-pot pada biasanya, seperti Yogap seumpaman ada ukuran 8, 10, 12 dan lain sebagainya. Tapi pot aglonema ini memakai indikasi ukuran 1, 2 dan 3. Untuk pot aglonema yang saya pegang ini adalah ukuran 2, dan yang lebih kecil lagi ada ukuran 1, dan yang paling besar ada ukuran 3. Ya, seperti ini kurang lebih bentuknya. Dia keunikannya di bagian sampingnya ini memiliki lubang. Jadi khusus banget nih untuk pot aglonema. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada pot Hoya. Nah, untuk pot ini ukurannya besar banget ya. Seperti ini. Ini khusus untuk kalian yang mencari media tanahnya tuh lebih luas. Jadi ini dalam banget ya, tinggi banget dan besar ukurannya. Jadi muat tanah banyak banget di sini yang butuh media tanah banyak. Untuk bagian sampingnya ini polos ya, biasa seperti ini dan bentuknya kotak. Dan di bagian bawah sini itu memiliki 12 lubang seperti ini ya. Dan untuk tulisannya di bagian bawah ini ada tulisannya pot Hoya 40 dari NKT ya. Seperti itu. Nah, jadi pot ini dikhususkan untuk kalian yang butuh area tanah lebih banyak. Lalu selanjutnya ada pot Roma. Nah, sesuai nama ya, pot Roma. Dia ini memiliki motif yang kayak nuansa-nuansa Romawi gitu. Nah, di sini dan dia itu bentuknya seperti gelas gitu. Kalau biasanya pot pada umumnya langsung lurus gitu ya ke bawah, ini kayak ada cekungan gitu. Jadi bentuknya mirip gelas. Sekilas bisa kita lihat di sini nuansanya kayak motifnya itu kayak nuansa Romawi gitu. Di sini ada motif bulat-bulat gitu ya. Dan di sini ada kayak bentuk N gitu. Nah, seperti ini, dan di bagian bawahnya ini juga ada lubangnya. Nah, dan ada tulisannya pot Roma 20 seperti ini ya. Nah, untuk pot Roma ini sendiri hanya ada di ukuran 20 seperti yang saya pegang ini, yaitu ukuran 20 gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk yang tadi adalah kurang lebih ukuran-ukuran yang sedang. Sekarang kita menuju ke pot-pot ukuran kecil seperti pot-pot berikut ini. Ini ya. Nah, yang pertama ada pot batik, pot kotak batik ukuran 8. Ini kecil ya, kotak bentuknya seperti ini. Dia memiliki motif batik dan di bagian sini ada bunganya. Dan di bagian sini ada tulisannya pot kotak batik 8. Nah, di bagian bawah ada lubangnya juga.
Nah, untuk pot kotak batik ini, indikator jenisnya itu, ukurannya itu ada di samping, jadi bukan di bawah kayak pot-pot yang tadi kita bahas ya, seperti ini. Dan untuk yang satu lagi ini ada pot NKT Joss, ini ukuran 8 juga, hanya bedanya ini polos di sampingnya sini, jadi dia tidak memiliki motif apapun seperti ini. Dan di bagian bawah lubangnya lebih banyak, dan di sini ada tulisannya ya, NKT Joss, dan di sini ada ukurannya 8. Ini 8 ya, maksudnya 88 ini. Nah, lalu selanjutnya ada pot NKT Tower seperti ini. Ini yang bentuk bulat dan ukurannya itu lebih besar sedikit dibanding yang kotak ini ya. Bentuknya transparan seperti ini dan polos, tidak memiliki motif apapun. Ya, biasalah, standar. Dan di bagian bawah ini terdapat banyak lubang dan ada tulisannya mungkin kurang jelas ya, karena ini transparan warnanya. Pot 12 Tower. Oke. Ini untuk NKT Tower. Dan yang terakhir adalah pot Pagoda, atau bisa kita bilang pot Tabita ukuran kecilnya. Pot Tabita dan pot Julpar ukuran kecilnya, karena dia bentuknya ini heksagonal, cuman sisinya lebih banyak ya, seperti ini. Dan sama, ini juga potnya polos. Dan di bagian bawah sini ada kakinya gitu, dan lubangnya ini lebih banyak, cuma ini ada yang nggak kebuka. Nah, dan untuk tulisannya di sini juga ada tulisannya Pagoda ukuran 10 ya. Oke. Untuk pot kotak batik 8 hanya ada ukuran 8, dan untuk NKT Joss hanya ada ukuran 8. Dan untuk NKT Tower ini juga hanya ada ukuran 12, dan untuk Pagoda ini hanya ada ukuran 10. Nah, pot ini karena bentuknya kecil, biasanya cocok banget untuk kalian yang butuh untuk dekorasi-dekorasi meja kantor. Jadi untuk tanaman hias, bisa juga untuk digunakan untuk kaktus. Nah, untuk kalian nggak perlu ketakutan juga karena tanahnya nggak sampai ya, karena ini pot tinggi gitu, jadi sampai dan bisa aja digunakan untuk kaktus ukuran kecil ya, jadi bisa digunakan untuk kaktus juga. Ini kurang lebih untuk pot yang kecilnya. Dan sebenarnya masih banyak lagi pot-pot tinggi dengan berbagai kreasi dari pabrik-pabrik pot di luaran sana. Tapi kurang lebih yang biasa kita temukan yang ada di online shop ataupun di toko-toko tanaman kurang lebih seperti yang kita bahas tadi. Jadi kurang lebih mereknya seperti itu ya. Nah, mungkin itu rekomendasi pot tinggi dari kita ya. Di episode selanjutnya mungkin kita akan coba untuk membandingkan 2-3 merek yang bentuknya tidak jauh beda. Buat kalian yang punya saran, bisa komen di bawah nih, merek apa yang kira-kira cocok banget untuk dibandingin. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa tonton video kita yang lainnya. See you on the next video.